Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama channel kami Ilmuwan Muda. Kali ini kita akan membahas tentang beasiswa LPDP Santri. Jadi bagi kalian yang sedang mencari beasiswa, tonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng agar selalu mengetahui update video terbaru dari kami. Kali ini bersama saya Royan Faradis, salah satu awardee beasiswa LPDP Santri angkatan pertama 2019. Kira-kira apa sih keistimewaan dari beasiswa LPDP Afirmasi Santri ini? Saksikan terus video berikut ini. Check it out! Sedikit saya sampaikan bahwa LPDP ini adalah lembaga pengelola dana pendidikan yang memberikan beasiswa kepada putra-putri terbaik di Indonesia pada jenjang pendidikan S2 dan juga S3. LPDP sendiri memiliki banyak sekali jalur masuk yang bisa kalian ikuti, salah satunya adalah beasiswa afirmasi santri. Jadi, siapa saja sih yang bisa mendaftar di jalur beasiswa afirmasi santri ini? Pertama, jika kalian adalah seorang santri dan sudah melakukan pengabdian di pondok pesantren, baik menjadi pengurus, pendidik, pengajar, dan pengasuh sekurang-kurangnya 3 tahun terakhir. Yang kedua, bagi kalian yang sudah menjadi alumni atau lulusan dari program beasiswa santri berprestasi dan juga lulusan Mahat Ali sekurang-kurangnya 2 tahun terakhir. Tidak hanya itu, pondok pesantren kalian juga sudah harus mempunyai nomor statistik pondok pesantren dan terdaftar di Kemenang. Tapi jangan khawatir jika pondok pesantren kalian belum terdaftar di Kemenang, namun sudah mempunyai nomor statistik pondok pesantren, kalian bisa mendaftarkan secara manual melalui LPDP. Nah, selanjutnya kita akan menuju ke tahap seleksi dari beasiswa LPDP Afirmasi Santri. Seperti kita ketahui, di semua beasiswa pasti tidak akan melewatkan seleksi administrasi. Nah, pada kali ini kalian harus mengupload semua data diri dan juga pengalaman prestasi maupun pelatihan-pelatihan yang pernah kalian ikuti. Nah, kira-kira berkas apa saja sih yang harus diupload di seleksi administrasi kali ini? Yang pertama, tentunya kalian harus menyiapkan ijazah dan juga transkrip nilai. Yang kedua, kalian harus menyiapkan surat keterangan sehat dari instansi atau rumah sakit terdekat. Di antaranya adalah bebas narkoba bagi kalian yang ingin mendaftar di dalam negeri, dan juga ada tambahan surat bebas TBC bagi kalian yang akan mendaftar kuliah di luar negeri. Yang ketiga adalah sertifikat bahasa asing. Nah, bagi kalian para santri yang akan mendaftar di jalur afirmasi santri, jangan khawatir karena LPDP hanya mensyaratkan bagi kalian untuk skor TOEFL ITP maupun TOEFL hanya 400 untuk dalam negeri dan 500 untuk luar negeri. Selain itu, kalian bisa mendaftar menggunakan IELTS dengan skor minimum 4,5 bagi pendaftar kampus dalam negeri dan 6,0 bagi kampus luar negeri. Untuk IPK minimum bagi kalian yang akan mendaftar jalur afirmasi santri ini, untuk program magister 2,75 dan program doktoral 3,0. Kemudian untuk berkas selanjutnya yakni surat rekomendasi. Nah, berbeda dengan jalur reguler, ketika kalian ingin mendaftar di jalur afirmasi santri, kalian bisa mendapatkan surat rekomendasi dari pengasuh pondok pesantren. Jadi tidak harus mendapatkan surat rekomendasi dari dosen atau sivitas akademika dari kampus kalian. Selanjutnya, kalian juga harus mempersiapkan isai, di mana kali ini ada 2 macam isai. Yang pertama adalah rencana studi dan yang kedua adalah proposal studi. Nah, untuk berkas yang terakhir ini adalah sifatnya opsional. Kalian bisa melampirkan atau tidak melampirkan LOE, di mana LOE ini adalah surat keterangan bahwa kalian sudah diterima di kampus tersebut tanpa bersyarat. Nah, keuntungan dari kalian yang sudah memiliki LOE, kalian tidak akan bingung lagi ketika kalian sudah diterima oleh LPDP. Kalian tidak akan kebingungan untuk mendaftar maupun melakukan seleksi di kampus yang akan kalian tuju. Nah, untuk seleksi tahap berikutnya, yakni seleksi berbasis komputer. Pada seleksi kali ini, kalian akan mendapatkan 3 jenis macam soal. Yang pertama adalah tes potensi akademik, yang kedua adalah tes kepribadian, dan yang ketiga adalah essay on the spot.
Tips dari saya pada seleksi berbasis komputer ini, seringlah berlatih karena sesusah apapun soal, ketika kalian sudah terbiasa menjumpai soal seperti itu, kalian akan mudah mengerjakannya. Nah, jika kalian sudah dinyatakan lolos di seleksi berbasis komputer, kalian akan melakukan seleksi tahap terakhir, yakni seleksi wawancara. Berbeda dari tahun sebelumnya, tahun 2019, untuk seleksi wawancara tahun ini terdapat 2 kali wawancara, di mana yang pertama adalah wawancara dari bidang akademisi. Kalian akan dihadapkan oleh 3 dosen ahli dari bidang yang akan kalian tekuni. Nah, pada tahap wawancara pertama ini kalian akan ditanya tentang proposal studi dan rencana studi yang sudah kalian tulis di isai. Kalian harus menguasai alasan kenapa kalian memilih kampus tersebut, kenapa kalian memilih jurusan tersebut, dan apa dampak serta pengaruh bagi Indonesia ke depannya. Sedangkan untuk wawancara tahap kedua, kalian akan ditanya mengenai wawasan kebangsaan. Apa yang kalian ketahui tentang bangsa dan negara Indonesia, apa yang kalian ketahui tentang NKRI, dan bagaimana komitmen kalian ketika kalian sudah selesai studi untuk memajukan bangsa Indonesia. Dan tips dari saya, jika kalian ingin mengikuti seleksi beasiswa LPDP ini, yang pertama, kalian harus mempunyai niat yang lurus dan bersungguh-sungguh mengikuti seluruh rangkaian proses seleksi. Yang kedua, jangan menunda-nunda. Sekalinya kalian mempunyai waktu untuk belajar dan berlatih, gunakan waktu tersebut sebaik mungkin. Yang ketiga, tentunya kalian harus mempunyai restu dan izin dari kedua orang tua dan juga pengurus pondok pesantren. Pemerintah sudah memberikan wadah bagi seluruh santri di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Jadi bagi kalian, para santri, jangan minder, jangan takut untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. LPDP tidak mencari mereka yang mempunyai IPK tertinggi atau mereka yang sangat pintar. Tapi LPDP mencari mereka yang siap mengabdi, siap NKRI, dan siap bermanfaat bagi pesantren dan masyarakat di Indonesia. Bagi kalian yang masih memiliki pertanyaan lebih lanjut mengenai proses atau seleksi beasiswa LPDP, khususnya jalur afirmasi santri, silahkan kalian bisa menulis di kolom komentar atau bisa mengunjungi halaman pribadi saya di www.fafaradis.com. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe video kali ini. Salam dari kami, salam ilmuwan muda. Tentang NKRI dan bagaimana komitmen kalian ketika kalian. Sedangkan untuk wawancara tahap kedua, kalian akan ditanya mengenai wawasan kebangsaan dari dosen atau sivitas akademika dari kampus kalian, pondok pesantren. Jadi tidak harus mendapatkan surat rekomendasi. Beda dengan jalur reguler, ketika kalian ingin mendaftar di jalur afirmasi santri,